a certified entrepreneur and professional. He's working as a venture capital, investment group, and private equity, and also a grand mentor at Darwin and Associates. With comprehensive background from Bachelor of English Education and Widya Mandala Catholic University, certified on many specific skills, and wrote 14 ebooks about self-development, he offers broad and vast knowledge and experiences. He is also working on consulting and funding, sharing economy, and podcasting. From mentoring program of Darwin and Associates, his hobby on podcasting began from the pandemic era since June 2020. And from then and now, he always practice and release his episodes as podcaster to share his knowledges and experiences. And currently, he is actively participate on stand-up comedy in English at Komang Reborn Comedy Club as club president. Please welcome our one on and only Elios Theophilus, and the stage is yours. Can give a round of applause for him. Hello everybody, how are you? I want to get some response from all of you. Please type on the chat box how you feel about today. One word only. I want to know. How's your day? Rifki said, woo, Branson, great. And then Nathan, amazing. Ali, great. Nathan, amazing. Eliza, awesome. Candy, wonderful. Rifki, awake. Patricia, super good. Clarissa, sleepy. Okay, it's still midday here. Splendid. Good. That one word define you. How you feel tonight or today is the one that you can share the word, how you can improve yourself. So by changing your word, you can change your future. So let me start the slide here. Can you see my screen here? Please give me some response. Audio, maybe? Yep, all good. All good. Okay, I'll start, yeah? Wait. Okay, everybody. My name is Elios Theophilus G. Yeah, and my hashtag here is selling values. So my main objective in every single session is I'm selling the value of myself. And to make yourself be useful, it means that you need to have a certain value that can be fruitful to others. And yes, the main topic for today is how good habits can change your life in 180 degrees. Do you know what is the meaning of this? You can see the tagline here in the below. Bring out the best version of you. Anybody has the definition of themselves about this statement? Why good habits can change your life? Any answer? Any taker? I can monitor the chat or you can unmute yourself to respond. Hello? Okay, nice, Nathan. Your habits define you. Yeah. Good. Okay. Let's continue. So tonight we are going to discuss about this. The module overview. It is about pengantar pelatihan siap kerja. So I'm going to use it in bahasa Indonesia. And then mencari pekerjaan. So if you are looking for job and you are looking for a readiness to be in a professional world, this is the best place to look at. And first thing first, we need to know who am I, right? So you can just directly go to my IG here. You can follow me. You can follow my LinkedIn, and you can follow my TikTok also here. So basically, I always care about good things, and I love writing. I love to make content creation. Yeah. So here, tonight I will be the habits master. Yeah, habits master. It means that
I will help you to find good thing in you. So yes, in Japan we call it sensei. You can call me ET sensei for tonight. So I want to hear your voice here. Come on, call me. What is my name tonight? It is sensei. ET sensei. Thank you, everybody. And yes, as I said before, please connect with me here in my Instagram, Ilyas Theophilus G. My Toastmasters Club, it is Empire Toastmaster. So maybe you can get inspired. And there are so many big names that have been invited in Empire Toastmaster. Maybe you can try to consider to invite them also. And yes, as said by Elisa before, that I have a podcast. You can look up me in Spotify, Google Podcast, and every single platform podcast there was on my mind by ET. It is in Bahasa Indonesia. Jadi bagi teman-teman, silakan follow Instagram saya, ada Toastmaster account saya, dan juga ada akun podcast saya. Nah, ini malam ini kita sudah mulai masuk ke materi ya, teman-teman. Jadi, apa sih yang dicari para majikan? Saya ingin tahu. Ayo, dijawab. Boleh di kolom chat, boleh audio. Saya maunya ini sesinya 2 arah ya. Jadi bukan full 1 arah. Silakan dijawab. Satu kata boleh. Good work ethic. Sorry, Franson. Sorry. Oke. No. You first. No, you first. Apa ayo yang dicari para Good, majikan? Good work ethic. Kalau kita nggak, ya apalagi ayo. Maximum producer, oke. Skills. Saya maunya semua terlibat ya. Oke. Skillsnya kurang spesifik, Confidence. harus didetailin. Oke, good. Skillsnya harus spesifik ya, karena kalau skills itu terlalu general. Apa skill yang kira-kira dibutuhkan? Soft skill, ya ayo Clarissa, coba detailin. Apa itu soft skill? Apa aja? Time management, good Nathan, good. Good manner, oke Rifki. People management, oke. Another one? Last one? Last response? Nobody? So, okay, being able to communicate interculturally. Oke. Ya, jadi tidak ada yang salah ya teman-teman. Itu semua tergantung dari perusahaan tempat teman-teman meramar pekerjaan. Jadi kita yang harus fit in ya. Kebanyakan orang kan nggak bisa adapt. Nah, kalau mereka nggak bisa adapt, mereka yang komplain gitu kan. Loh, saya kok tidak ditempatkan di posisi yang sebagaimana mestinya. Jadi ada istilah juga kan, the right man, in the right place, in the right time. Betul? Jadi, untuk pengantar pelatihan kerja tadi itu juga, saya ingin tahu teman-teman, apa yang sudah kalian ketahui tentang pengantar pelatihan siap kerja. Tadi itu kan saya seperti share di slide sebelumnya itu. Dan kira-kira teman-teman, apa saja yang siap dipelajarin malam ini? Saya ingin tahu, apa sih harapan dari teman-teman dengan ikut sesi malam ini gitu. Ade, Aka Aldo Department, oke. Emotional Intelligence, oke. To solve boss problem that boss cannot handle, oke. So if the problem is the wife of the boss, we need to solve it. Seems to be true, oke. Be a better person, oke. Be more career ready, oke. Nah, kira-kira teman-teman untuk mencari pekerjaan nggak tahu belum penilaian diri? Sudah tahu nggak karakternya seperti apa? Oke, what things can I pick up right now? Oke, good. Sudah tahu belum kira-kira nilai teman-teman untuk bisa masuk ke dunia pekerjaan apa? Dari 1 sampai 10, boleh tulis di kolom chat atau respon. Udah benar-benar siap atau belum siap gitu. Saya ingin tahu. Not really, oke. Super bonus, oke. Siap deh, oke. Kita pakainya angka ya teman-teman ya. Saya kasih contoh 1 sampai 10. Skalanya. Kita kalau nggak ada yang bisa diukur, kita nggak tahu.
Saya tidak bisa mengkondisikan nanti materinya. Saya pengen tahu teman-teman siapa enggaknya. 8, oke, good. Good number. Oke, I love angka 8 ya. Jadi teman-teman nanti juga baca tentang informasi lowongan pekerjaan dan menulis daftar riwayat hidup serta surat lamaran ya. Dan juga teman-teman juga nanti mempelajari tentang mempromosikan diri. Bagaimana caranya promosi ya, teknik wawancara. Nah, apa yang cari manajemen waktu? Kira-kira teman-teman tahu nggak cara manajemen waktu? Boleh komen di kolom chat. Apa yang maksud dengan manajemen waktu? Kita kan semua punya waktu, misalkan kita ikut orang ya, kan ada 9 to 5 gitu. Nah, kira-kira dari 9 to 5 itu berapa pekerjaan yang bisa kita selesaikan? The key is how do we get things done ya. Bukan kita banyak pekerjaan tapi nggak ada yang berhasil, not completed. Nggak cukup ya, 24 jam. Jadi Rifki mau minjem jamnya siapa ini? Oh, 48 jam juga kurang ya, Kak Elisa ya. Tapi saya dengar-dengar ini slogannya Kebab Turki Bapak Raffi itu buka 25 jam. Nah, itu gimana itu? Waktunya siapa yang dibeli itu kan? Jadi kalau kita jadi pengusaha, kita tuh pada prinsipnya membeli waktu orang untuk membantu kita. Nah, dengan kita dibeli jasa kita, waktu kita, ya kita harus bisa memberikan yang terbaik. Bagaimana kita bisa produktif dalam waktu sesingkat-singkat mungkin dan sebanyak-banyaknya mungkin pekerjaan yang bisa dilakukan. Jadi jangan mengeluh kalau dikasih banyak pekerjaan, itu merupakan kepercayaan teman-teman ya. Jadi kalau nggak pernah dikasih pekerjaan berarti nggak dipercaya, tipenya gitu ya. Kemudian untuk menyeimbangkan pekerjaan dan kehidupan pribadi. Nah, di sini ada yang pernah dengar istilah work-life balance? Silakan di komen chat. Kita dua arah pokoknya ya, ngobrol-ngobrol aja. Oke, kira-kira gimana menyeimbangkan pekerjaan dan kehidupan pribadi? Silakan komentarnya. Gimana caranya? Oke, bagaimana memisahkan? Ini kan hanya menyebutkan. Kalau di buku teks kan kita sering diajarin ya di sekolahan kan. Sebutkan. Nah, ini pertanyaan saya jelaskan. Silakan dijelaskan. Oh, oke. I don't want to give my boss my private time. Oke. Oke, boss always disturb me. Oke, good. Nah, ini bagus nih, Branson nih. Focus only in tasks in certain time, then you spare time to spend time with family. Good. Itu bagus, teman-teman ya. Jadi kita harus tahu kapan kita ditempatkan ya. Penempatan diri. Kita bagaimana kita bisa balance. Kerja di kantor, hidup di rumah. Jangan dibalik ya, Nathan ya. Nanti tidur di kantor gitu, kerja di rumah gitu ya. How to focus. Oh, oke. Nah, ini saya lanjutin ya, biar nggak terlalu lama juga. Jadi pria dan wanita di tempat kerja. Kira-kira apa bedanya teman-teman? Coba komen. Di sini kan ada pria, ada wanita ya, di ruangan ini kan. Di Zoom ini silakan. Terakhir itu di Indonesia ada yang lagi viral, lagi in, itu tentang maternity leave. Bagaimana? Kenapa wanita harus dikasih kesempatan untuk waktu setelah hamil 6 bulan? Nah, ada disahkan itu UU-nya. Nah, itu kira-kira positif apa negatif itu isunya? Ayo di komen dong, ingin tahu saya. Wait, can you repeat the question again? Kenapa di Indonesia ada yang lagi viral itu tentang izin cuti hamil. Nah, itu 6 bulan. Nah, itu kira-kira jadi keunggulan atau kelemahan buat wanita. Nah, itu singkat aja sih saya ingin tahu argumennya teman-teman. I think it's positive, right? Because you develop a good relationship with your female workers. They will want to stay in the company, I think. So it's better for the long run. Maybe it's a short-term loss gitu. Oke, jadi semua udah ngomong tentang keunggulan ya.
Nah, ini kan karena teman-teman berpikir sebagai employee, pekerja atau karyawan. Oh, dari sisi entrepreneur. Nah, apakah kita pernah berpikir kalau kita itu win-win solution dengan bos kita? Ya, memang kita dipekerjakan dan memang kadang bos semena-mena. Tapi apakah kita juga pernah berpikir bahwa kalau kita jadi bos, ngasih izin nggak? Nah, itu aja sih ya singkatnya ya. Saya nggak mau terlalu panjang di sini. Nah, kemudian keputusan untuk berhenti dari pekerjaan Anda. Nah, kira-kira apa yang membuat kita itu memutuskan untuk berhenti? Ayo, saya pengen tahu. Candy 3 bulan lebih baik cukup. Oke. Ayo, saya pengen tahu. Ini kita kalau di bukunya Simon Sinek, Begin with the End of the Mind. Nah, coba posisikan teman-teman. Kalau sekarang kan banyak kan trainer-trainer lain ngajarin bagaimana keterima pekerjaan ya. Nah, saya ngajarin bagaimana resign dari pekerjaan. Nah, beda kan? Diakhiri dulu dari yang paling akhir gitu kan. Ketika kita mau mengakhiri masa jabatan kita gitu. Oke, good. Toxic work environment. Resign. Oke. Good, Candy. Ayo, yang lain. Oke, Friendson, good. Jadi ini tiap poin saya kasih batas 3 aja ya, biar kita cepat move-nya. Jadi ini teman-teman, buat yang nanti udah tahu saya punya podcast, bisa gunakan Spotify ya. Ini pesan sponsor juga ya, karena saya kan podcaster ya. Podcaster itu kalau setiap sesi ngasih ilmu, ngasih sponsor, ngasih iklan. Nah ini saya praktek. Saya ini praktisi gitu teman-teman. Nah teman-teman bisa gunakan Spotify atau Google Podcast untuk download semua episode saya tentang materi ini, khusus materi ini semua sampai akhir. Itu kalau saya jelaskan semua, saya bagi dalam 3 bagian, dan itu masing-masing 1 jam. Bayangkan teman-teman, kalau saya ngomong 3 jam, teman-teman bisa dengerin nggak? Bisa full nggak kan gitu kan? Jadi saya cuma singkat aja pada malam hari ini. Teman-teman bisa langsung download di situ ya. Dan kalau nggak tahu caranya, bisa langsung ini pergi ke What's on My Mind by E.T. dan cari season kelima. Atau tanya aja ke organizer kita ini, dapetin e-booknya ya dan artikel. Saya udah ngasih ke Bang Rifki nih. E-book saya kasih 14. Wah, saya nggak main-main kalau ngasih orang ya. Di sini ada 15 orang, semua dapat satu-satu. Wah, luar biasa kan? Nggak ada yang nggak kebagian, betul? Kita bikin berbeda, Bang. Ya. Jadi 1 orang dapat 1, nggak boleh dapat 14. Jadi biar mereka nanti tuker-tukeran sendiri, oke? Setuju? Artikelnya saya kasih 3. Nah, itu masing-masing juga dikasih 1. Nanti biar tuker-tukeran sendiri. Saya nggak mau semua langsung dikasih full ya. Biar ada usahanya. Oke, next. Nah, ini. Perkenalan. Saya pengen tahu nih teman-teman. Bisa memperkenalkan diri nggak? Saya tadi kan sudah diperkenalkan, dan saya sudah memperkenalkan diri saya. Saya pengen tahu juga, teman-teman, saya kasih waktu, saya kasih kesempatan 3 orang. 1 orang memperkenalkan dirinya, dari negara mana, dari kota apa, pekerjaan apa yang dia inginkan, dan lain-lain. Terus yang kedua, dia ini sebagai yang memberikan pekerjaan. Perkenalkan dirimu sebagai bos, ya. Terus yang ketiga, perkenalkan dirimu ini sebagai HR. HR ini orang yang merekrut. Nah, ayo. Siapa yang ingin memperkenalkan diri sendiri? Ini paling gampang, self introduction. Nanti yang kedua adalah you are working as the employer, and then and the last is as the recruiter. Okay. The screen is yours. For the first, just a simple introduction. Ayo, silakan. Boleh tak saya berkongsi? Boleh. Boleh. Okay. Yeah. I try to speak Indonesia. Okay. Hello everyone. Saya Candy. Okay. Sekarang ni I ialah entrepreneur. I baru saja join. So tahun lalu tu I resign daripada job tu sebab kerja yang sangat stres lah. So sekarang I sudah jadi entrepreneur. So, kenapa I nak resign dan jadi entrepreneur? So, I rasa ini ialah pilihan yang terbaik sebab entrepreneur tak payah banyak modal. So, and then barang yang I angkat itu pun, I mean, I tak payah banyak research untuk barang-barang lain. So, selain daripada jadi entrepreneur, I boleh macam buka jalan untuk I punya anak punya future lah.
So ini yang sedang terjadi dalam hidup saya sekarang ni. So saya sekarang dekat Malaysia, saya dulu tinggal di Indonesia, saya berasal daripada Indonesia. So saya tinggal di Malaysia sudah 22 tahun. So masih boleh berbahasa Indonesia tapi sedikit macam sebab lama tak cakap, sedikit macam ada kita cakap apa, kekok, something like this lah. So thank you everyone. Thank you. And say everybody to Candy, hello. Hi everyone. Okay. Number 2, situation. So you are now a boss. You are introducing yourself and what the criteria of employee that you are looking for. Come on, everybody. Anybody? Any takers? Ayo. Silakan. Ayo yang pengen jadi entrepreneur, pengusaha. Pengusaha itu selalu mengambil kesempatan loh kalau ada kesempatan. Enggak lah. Aku ini coba deh Franson. Oke, silakan Branson. Ayo jadi bos. Sehari aja, semalam aja ini jadi bos nih. Ayo. What is the question again? Tempatkan dirimu sebagai seorang bos dan kamu memperkenalkan dirimu. Kriteria seperti apakah karyawan yang kamu inginkan? Well, as a boss, I will be searching 3 things in a person. First is their integrity, because when they are running the operational, whether it's technical or management, we always want integrity. Because if we hire a wrong person who just say like corrupt, then it's going to be a serious problem in the company, because we can face lawsuit or even other legal offenses. And the second is their energy. Some people, they kind of tends to be lazy and unmotivated. So we are searching people who really love and passionate to do their job. So it's not making them like, hey, this is like liability and so hard, but they think that this is just what we want to do every day. So they don't even feel it's like a job, but it's more to the hobby. And the third thing is the intelligence, because I feel that a company can only be success if we hire people who understand on the fields that the company actually operates at. Yep, that's all. Oke. Thank you, Branson. Dan teman-teman ucapkan selamat malam, bos. Nah, silakan. Ucapkan ke Branson, selamat malam, bos. Bos, selamat Selamat malam. malam, bos. Boleh Ah. naikin gaji. Selamat malam, Bos Franzen. Oke, yang terakhir sebagai recruiter. Nah, ini penting banget, soalnya kan teman-teman nanti akan direkrut ya. Silakan, coba tempatkan diri teman-teman sebagai perekrut. Kira-kira teman-teman bertindak sebagai orang yang mencari talent untuk perusahaan teman-teman, bosnya teman-teman. Talent seperti apa yang dicari? Tadi kan bosnya sendiri yang ngomong. Nah, ini ada perwakilannya. Silakan. Ayo. Kerjaan aku sih. Nah, ya kan? Kepancing ini, ketiga nih. Ayo. Silakan, actually, Princess. I'm looking for a person that can work hard, on time, then diligent with the work, hardworking, honest, and the most important thing that actually she have a respect towards the work and also to the people around the company. Oke, nice. Itu ya teman-teman ya. Jadi bisa didengerin ya. Contoh paling gampang ya. Nggak terlalu muluk-muluk kan? Ada pertanyaan, ada ngomong nanti skillnya apa? Ada ngomong nanti ganteng apa cantik? Nggak ada kan? Nah, jadi jangan terlalu mikir ya, jangan overthinking ya. Oke, langsung move on aja ke materi berikutnya. Jadi saya pengen tahu nih, kira-kira sumber informasi apa yang dapat Anda manfaatkan untuk mencari pekerjaan? Ayo, pengen tahu saya. Satu aja, jangan banyak-banyak, ini materi nggak selesai nanti. Yuk. Sumbernya dari mana? LinkedIn. Oke, LinkedIn.
Langkah-langkah apa yang Anda gunakan untuk mencari pekerjaan? Ayo, langkah-langkahnya FB, oke, company website, oke. Langkah-langkahnya gimana? Ayo, saya pengen tahu. Kalau nggak tahu langkah-langkahnya kan nggak bisa jalan kita. Nggak ada? Nanti di slide ada kok lanjutannya ya. Saya lanjut aja kalau gitu. Pendekatan apa yang baik dan tidak dalam mencari pekerjaan? Ayo, silakan. Maksudnya pendekatan apa ya? Pendekatan ini misalkan ada kayak kita itu nelponin terus calon bos kita. Itu ada orang kayak gitu. Ada yang datengin terus kantornya, kayak teror gitu, kayak debt collector. Ada, itu ada. Saya nggak bohong. Makanya saya tanya gitu kan. Silakan respon Mungkin bebas. Saya pengen tahu. coba social events gitu ya. Kayak ini misalnya gitu. Lewat chat. Bisa nggak? Oke. Kalau kita lihat Ya. misalnya ada orang akhlaknya bagus gitu. Ya, betul, betul. Ya, itu contoh ya. Jadi kalau teman-teman lihat bahwa, oh, social event kayak gini tuh nggak penting atau hanya ini internal only, enggak teman-teman, salah besar. Apalagi kalau ini dipublish ya, diupload gitu ya, di YouTube channel atau atau podcast kayak yang saya punya itu teman-teman bisa dinilai loh sama HR-nya. Mereka akan lihat benar-benar talentnya itu seperti apa gitu loh. Nah, yang terakhir ini, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencari pekerjaan? Ayo, silakan. Mungkin ada yang mau sharing? Satu orang aja, silakan. Berapa lama? Mungkin ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan. Bisa di chat, bisa lewat ngomong langsung, nggak apa-apa, silakan. Atau langsung dapat diterima pekerjaan nih, ngelamar atau diterima nih. Mungkin Berbulan-bulan. tergantung kerjanya apa ya. Relatif, oke. Tergantung nasib, oke. Ini nanti Nathan nih berbulan-bulan ini jangan jadi bulan-bulanan ya. Oke, saya lanjut aja ya. Nah, ini yuk kita diskusi yuk. Bisa nggak tebak ini kira-kira profesinya apa nih? Kalau orang itu kerjanya di lembaga sosial, sukanya organisasi, sukanya di NGO, sukanya di yayasan. Nah, ini apa ini kira-kira pekerjaannya mereka ini? Ayo dijawab. Lah, satu jawaban udah mewakili semua ya. Elisa udah bener itu, Toastmaster, volunteer, oke. Ada lagi? Oke, kalah cepat berarti ya, Vincent. Sengaja saya emang pancing di situ ya. 4 gambar ini sudah langsung kita bisa banggakan teman-teman. Kita tuh di organisasi internasional, jangan lupa ya. Itu kebanyakan orang lupa. Mereka malah minder. Apaan ini saya ikut Toastmaster cuma buat belajar public speaking, belajar leadership, nggak ada gunanya, nggak ada diterima pekerjaan dan lain-lain. Salah besar teman-teman. Teman-teman level 3 ke atas sudah bisa bikin surat yang bisa bantu untuk keterima pekerjaan. Jadi yang ngerjain pathway bisa level 3, nanti dapat 1 surat, level 4 juga dapat, level 5 juga dapat. Jadi gunakan kesempatan itu ya teman-teman ya. Dan kembali lagi saya ingatkan untuk follow ya. Saya nggak akan bosan-bosan untuk mengingatkan untuk follow ya. Soalnya saya lihat belum ada yang follow ini ya. Kalau nggak follow, saya nggak mau terkenal lagi ini. Bercanda, bercanda. Jadi pengalaman relawan di lembaga ini, di organisasi, di NGO, di yayasan itu bisa ditulis di CV-nya teman-teman ya. Khususnya jadi EXCO nih, jadi presiden. Nah itu ditulis nanti lengkap apa pencapaiannya di termnya, kemudian di VPI apa aja yang sudah dilakukan, siapa aja tamu yang diundang, pembicara tamunya, kemudian misalkan VPPR, contoh-contoh dari portfolio, desain-desainnya kayak gimana, poster-posternya, atau kata-katanya, captionnya, itu bisa di portfolio teman-teman ya. VPM, itu kan ditarget ya, kita setahun kan 20 member. Nah, dapat berapa member gitu kan. Nah, kemudian sekretari. Nah, itu apa aja resources yang udah dibuat sama klubnya gitu. Lengkap nggak? Notulennya bagus nggak? Gitu, rapi nggak? Agendanya terketik rapi enggak? Nah, kemudian SEE juga jangan lupa gitu loh. Treasurer juga jangan lupa gitu. Treasurer ya kita bisa nggak dipercaya untuk hal uang ya kan uang kecil mungkin tapi
uang kecil itu jadi penilaian orang juga. Kalau yang SE tadi itu gimana kita menyambut tamu, bagaimana kita itu menservis orang lain, ya kayak gitu. Ya, ya kan, kelupaan semua kan, kirain ESCO nggak guna ya, kepake teman-teman ya. Jadi yang belum jadi ESCO bisa jadi ESCO. Kalau belum dapat term ini, coba lagi term depan. Kalau udah di ESCO selesai, naik lagi jadi area director. Nanti naik lagi ke division director, naik lagi ke district director. Semua ada jenjang karirnya ya. Bahkan di organisasi, di NGO, di yayasan, semua tuh jenjang karirnya. Saya juga nggak tiba-tiba jadi kepala agensi ini teman-teman. Saya punya agensi. Jadi kalau saya dari pusat saya dapat komisi 10% teman-teman. Nah, saya punya tim, itu saya kasih komisi 5%. Hanya juga yang saya kasih komisi 1%. Nah, masih untung banyak kan saya? Nah, kalau saya bagi-bagi komisi, salah? Enggak dong. Pengusaha semua ada hitungannya. Itu ya contohnya ya. Oke. Dan ini ya, tip yang saya bisa kasih itu adalah teman-teman punya keterampilan apa, sikap dan perilaku apa yang sudah teman-teman ini berikan untuk masyarakat. Jadi mungkin di kampus bisa di-list juga pengalamannya apa aja, jadi ketua organisasi apa, gitu kan. Kemudian aktivitas apa aja yang sudah dilakukan selama jadi kepala atau jadi anggota. Spesifik ya, jangan cuman dicantumin doang gitu. Kepala logistik, tapi nggak dijelasin ngapain aja. Nah, itu nggak boleh ya. Kita lanjut ya. Nah, ini sources. Ini saya kasih jawabannya semua ya. Tadi kan pertanyaan. Nah, ini jawaban. Ibaratnya kalau di bahasa Inggrisnya cheat sheet ya. Ini contekannya. Boleh dicatat, boleh di screenshot. Kalau anak-anak kuliah biasanya di foto ya. Materi-materi itu nggak dicatat, di foto, bayangkan, di screenshot. Jadi yang pertama itu jejaring ya, word of mouth. Ya kayak gini, saya lihat, wah ini Rifki bagus banget ini. Komunikasi sama saya lancar ini. Saya minta apa aja diturutin ini. Wah ini bagus ini orangnya ini. Saya bisa rekomendasikan, oh Rifki kerjanya bagus. Nggak hitung-hitungan, apapun yang diinginkan disiapkan. Nah itu contoh ya, jejaring, kabar dari mulut ke mulut. Itu lebih kuat teman-teman. Bahkan juga kalau teman-teman punya track record yang buruk, itu juga bahaya. Karena saya dulu waktu jadi, ya saya ada sedikit cerita ya, saya nggak suka, saya ban. Dan ban saya ini semacam blacklist. Saya bisa blacklist orang dan dia nggak bisa diterima di industri itu. Nah itu ngerinya ya, jadi pengusaha ya. Jadi jangan macam-macam sama pengusaha. Kalau kalian mau resign, resign yang baik-baik. Makanya saya dibilang di awal kan, resign-lah dengan benar. Jangan resign ngawur ya. Resign pun juga ada caranya. Kemudian dari media sosial. Ada Facebook, ada LinkedIn, ada IG. Nah, semua tuh ada buat teman-teman, ada akunnya sendiri. Silakan cari sendiri ya. Kemudian kunjungi lokasi pemberi kerja. Kayak tadi saya bilang kan, teman-teman benar-benar pingin banget ngebet bahasa Jawanya gitu. Diterima di pekerjaan itu. Nah, teman-teman bisa tuh visit terus tuh di kantornya gitu. Nongol terus aja kayak seolah-olah teman-teman jadi pekerja sana. Lama-lama juga notice kok bosnya. Wih, ini orang rajin banget nih show on. Tampilin dirinya gitu loh. Padahal bukan karyawan. Wah, berarti dia punya loyalitas ini. Itu loh teman-teman yang saya lakukan. Saya pernah melakukan itu teman-teman. Jadi saya cerita ini saya pengalaman pribadi gitu loh. Saya benar-benar ngebet dulu pengen jadi IO. Saya datengin tuh pameran IO. Ketika pameran di mana bos-bos itu nyari klien, kan nggak pernah kepikiran kan bahwa dia nyari karyawan juga. Saya dapat banyak job dari sana teman-teman. Loh, kan luar biasa kan. Di setiap opportunity yang bahkan tak terpikirkan ada opportunity. Bahasa kasarnya juga, saya pernah datang ke tempat kematian, kalau di Surabaya itu namanya Adiasa, itu rumah duka, nah itu. Terus saya bisa dapat pekerjaan dari sana. Saya ngobrol sama tetangga. Tetangga dalam tanda kutip ini ruangan di sebelah kita, gitu kan. Yang nyewa kan bukan hanya kita, gitu loh. Bisa jadi sebelahnya kita kiri, sebelahnya kita kanan, bisa depannya kita, bisa belakangnya kita. Kalau bahasa kasarnya gini, posisi menentukan prestasi. Kalau mati mikir-mikir dulu ya, mau di ruangan mana. Bercanda, bercanda. Ini biar nggak terlalu tegang ini teman-teman ya. Di Snacker juga. Saya ingat kembali lagi, jadi profil saya apa? Stand up comedy ya. Jadi harus diingat juga ada komedinya. Di Snacker ya, jadi teman-teman ada juga program dari pemerintah, ya kan, Kartu Indonesia Pintar, itu yang di Indonesia. Teman-teman bisa dapatkan juga BLT buat belajar sertifikasi khusus yang lain.
Terus menghadiri bursa tenaga kerja ini biasanya dari kampus, teman-teman. Jadi teman-teman bisa manfaatkan jaringan dari kampus, teman-teman. Ada ikatan alumni. Nah, itu contohnya ya. Kemudian ada penelusuran di internet. Nah, penelusuran di internet ini teman-teman bisa googling aja pekerjaan apa yang teman-teman idamkan, inginkan. Bisa dilihat juga reviewnya. Keren ya sekarang ya. Pekerjaan aja ada reviewnya gitu loh. Bosnya kayak gimana gitu kan, gajinya kayak gimana. Saya nggak nyebutin merek ya ini ya, tapi teman mungkin lebih tahu ya, lebih paham ya. Teknologi itu udah canggih. Jadi ini hanya saya kasih ini hanya secuil lah. Tapi kalau teman-teman menjalani sendiri, praktek ya, kuncinya di praktek. Makanya saya selalu bilang tadi itu, saya selalu sesinya dua arah, nggak mau satu arah. Karena kalau satu arah saya baca slide aja semua sudah selesai. Jadinya bukan interaksi itu, cuman bacain slide jadinya. Bukan presenter jadi, reader. Nah, yuk kita main biografi format. Nah, ini step yang pertama kita gunakan prompt yang ada di sini, yang kira-kira bisa digunakan biografinya. Ayo, pro reader. Di screenshot semua dong recording. Oke, ayo. Silakan ada yang mau jawab. Gampang kan ini? Misalkan nama depan tadi Rifki gitu, nama belakang. Ya, tempat Singapura. Tanggal lahir saya kan belum tahu ya. Kotanya mana tadi? Jadi kotanya di Nederland ya, Rifki ya. Provinsinya di mana itu? Den Haag apa gitu? Saya kan nggak tahu ya. Teleponnya ini jangan telepon kekasih gelap ya, telepon pribadi ya. Kemudian emailnya juga Utrecht. Email, keterampilan, pencapaian. Ayo silakan diketik di kolom chat. Ini juga sebagai perkenalan. Saya juga belum kenal semua teman-teman kan dari mana. Ini saya baru komunikasi sama Rifki sama Princess Elisa doang ini. Saya belum kenal sama yang lain. Ayo diketik aja di kolom chat bagian mana yang mau dijawab. Biar kita saling kenal dong. Nanti kalau ketemu di jalan kan disapa gitu loh. Oh, Bapak itu yang kapal lu ngasih sesi itu ya, Pak? Gitu kan asik kan. Nah, ini juga teman-teman juga pastikan bahwa semua informasi yang ada di sini itu relevan ya dengan jabatan yang Anda lamar ya. Jangan sampai nggak ada relevannya gitu. Misalkan nama depan itu setan, terus yang nama belakang iblis gitu kan. Nah, itu ada sih yang orang tua ngasih nama anaknya kayak gitu, setan iblis gitu kan. Atau mungkin yang nama depannya pawang, belakangnya hujan gitu kan, pawang hujan. Ya itu apa itu? Itu udah doa dah. Jadi anaknya punya profesi sebagai pawang hujan gitu ya. Itu contoh teman-teman ya. Kemudian additional tip teman-teman bisa sebutkan nama bidang usaha atau aktivitasnya ya. Masa kerjanya berapa lama, nama jabatannya, kewajiban atau prestasinya. Ini waktunya tinggal 10 menit, jadi saya cepetin ya teman-teman. Nah, ini silakan bisa di screenshot juga atau nanti minta ke organizer aja ya. Semua slide-nya sudah saya siapkan, sudah bisa dibagi. Jadi, oh ini mantap nih, Muhammad Rifki Aulia Yaya Utrecht Nederland. Wah, lahir di Bandung Dago. Ini yang namanya praktek. Sesinya kayak gini nih, yang saya suka itu orang aktif. Ini nih yang dicari sama orang-orang bos-bos tuh kayak gini. Disuruh lakuin. Nah, yang nggak lakuin ini. Wah, bahaya itu teman-teman. Udah disuruh nggak ngelakuin. Ini belum kasih pekerjaan loh. Nggak mau ngelakuin. Jadi saya ngomong sendiri jadinya kan. Nah, itu peluangnya lebih kecil loh teman-teman untuk terima pekerjaan. Hati-hati, saya udah ngasih kode loh ini ya. Jadi, nah ini teman-teman, sertakan hanya informasi yang relevan ya. Sederhana, jelas, rapi, batasnya hanya 1-2 halaman aja. Kemudian akurasinya, benar-benar detail ya. Ejaan, diksinya jangan sampai salah, terus konsisten penulisannya, pakai kata aksi, ada simbol-simbolnya, itu bullet point. Kemudian poin pentingnya apa? Diketik ya. Ada yang ditulis soalnya. Diketik ya, tolong. Bisa ngetik kan? Kalau nggak bisa nanti dibantu temennya gitu yang bisa ngetikin ya. Ukuran 10-12, marginnya 2,5. Dan kenapa alasan Anda menulis surat lamaran? Jangan lupa, kita ngelamar calon istri aja ada alasannya kan? Nah, ini ngelamar kerjaan juga ada alasannya ya. Kemudian mampu bagaimana Anda akan menindaklanjuti lowongan ya. Misalkan saya bisa dihubungi di hari Senin, saya bisa dihubungi di hari Selasa, jam berapa ya. Referensi jika diminta. Nah ini yuk promosi. Caranya Anda kayak gini, ceritakan tentang diri Anda. Misalkan kayak di Rifki udah kan. Kemudian ayo praktek, langsung tulis di kolom chat ya. Saya skip cepat ini, soalnya materinya udah mau habis waktunya.
Jadi kualitasnya apa aja yang Anda miliki untuk mendukung kinerja. Kenapa saya harus merekrut teman-teman gitu ya. Terus pengalaman lama mengenai jabatan. Itu bisa cantumkan nanti di apa namanya? Di organisasi. Kemudian uraikan kewajiban Anda dulu. Jadi jangan minta hak, kewajiban dulu disertakan gitu loh. Banyak orang minta gaji sekian. Belum diterima udah minta gaji sekian gitu loh. Gimana gitu loh, dibalik gitu loh cara kerjanya. Nah, perusahaan kan pengen tahu lu bisa apa sih gitu loh. Kamu bisa apa? Sehingga itu yang dibantu ya. Kemudian mengapa kami harus mempekerjakan? Harus ikuti aturan ini. Ikuti caranya kayak gini ya. Caranya kenapa kita harus, nah itu tadi. Tuh Rifki tuh tulis apa itu? Nah, ya ini because I can give you A, B, C. Nah, ya kayak gitu. Jadi jangan cuma A, B, C tangga nada doang ya ini ya. Dikasih nyanyi doang ntar. Nah, ini kita ada banyak gamenya. Ini ada tipsnya, apa yang kita bisa lakukan sebelum, sedang, dan sesudah. Dan kasih alasannya. Ayo dijawab di kolom komentar. Sama di verbal juga boleh, di unmute aja. Nah, kira-kira Anda pilih yang mana? Kiri atau kanan? Yang pertama, pelajari industri Anda atau Anda implementasi skill Anda. Ayo, saya pengen tahu. Anda lebih senang yang kayak gimana? Ini nggak ada yang benar atau yang salah ya. Saya cuma pengen tahu. Silakan langsung pilih kiri atau kanan, ada warna merah, ada warna biru. Saya pengen tahu, langsung jawab aja. Langsung ke bawah ya. Jadi yang nomor 1 itu yang pelajari industri Anda, nomor 2 berpakaian sopan, nomor 3 tulis beberapa pertanyaan, 4 gaji realistis, 5 berpikir sebelum berbicara, 6 jadi pendengar yang baik. Ya, saya pengen tahu. Oke, saya lihat nih responnya. Saya ini ngecekin semua loh teman-teman chatnya. Oke, Ali, yang kiri. Yang kiri ini kiri semua atau yang kiri nomor 1 atau yang gimana? Banyak ya. Nah, Nathan pelajari. Oke. Yang Friendson kiri dulu gitu ya. Kalau bahasa Inggrisnya gini, kenapa cowok selalu milih kiri gitu ya? Karena cewek selalu benar. Women always right gitu ya. Jadi yang cowok kiri semua, yang cewek kanan semua ya. Kiri dulu. Paul rata kiri gitu ya. Oke, Rifki boot dong. Oke, itu benar. Kalau saya kasih 2 opsi jangan cuma pilih 1. Pilih 2-2 juga boleh. Itu benar. Nah, itu yang saya suka itu. Kiri, 1 kiri. Bisa nggak? Boleh, boleh dong. 2 boleh. Yang 2 kanan. Oke, Ali. 3 kiri, 4 kiri, 5 kiri. Oh. Oke, Rifki, benar. All of these are important ya. Betul sekali. Semua benar. Nggak ada yang salah. Emang saya tadi bilang kan, semua benar, tidak ada yang salah. Saya udah kasih kata kunci tadi. Semua benar. 6 kanan, 1 left, 2 left, 3 right. Oke, nice, Prinsen. Kiri kanan, oke, oke. Oh, dipukul rata semua, diborong ya. Oke, kita lanjut aja ya. Nah, ini gimana caranya kita maintain reputasi online kita nih. Nah, ini tinjaulah ulang template online Anda. Ini alay Anda, fotonya foto di liburan atau foto di kantor atau gimana. Kemudian Anda coba ketik nama Anda sendiri di mesin mencari di Google gitu misalkan. Nama saya ketik aja Leo Stevilus Gandawijaya. Kemudian muncul tuh. Nah, teman-teman bisa ketik nama teman-teman sendiri. Itu praktek aja. Ketik nama lengkap teman-teman. Munculnya apa? Kalau sampai munculnya orang lain, berarti teman-teman belum terkenal. Teman-teman belum punya reputasi di dunia online. Itu PR pentingnya teman-teman dari sesi malam ini. Saya pengennya dari sesi selesai, teman-teman punya reputasi. Teman-teman punya nama itu bisa dicari, langsung orang direct ke teman-teman punya akun. Teman-teman punya apapun itu tulisan atau konten apa tuh. Kemudian tunjukkanlah kemampuan Anda. Ceritakan gitu loh. Bisa dengan bikin konten, bisa dengan writing, bisa dengan video, bisa dengan audio. Terus tampilkan keberhasilan Anda. Misalkan Anda punya prestasi, ada trofi, ada sertifikat, ada hadiah uang atau sekian apa itu. Terus kurangi konten negatif ya. Ini paling banyak dan marak itu biasanya konten politik. Saya dukung 1, saya dukung 2 gitu kan. Saya dukung 3 gitu. Nah, itu hindari teman-teman ya. Kalau di dunia pekerjaan, kebanyakan bos-bos tidak suka untuk anak buahnya terlibat di dunia politik. Kecuali emang bosnya suka politik dan ada bisnis di politik ya. Yang terakhir, jangan menyediakan uang bagi orang untuk melakukan Anda. Sama seperti yang saya omong di awal, ya kalau saya sampai melakukan Rifki ini, saya tidak mau datang malam ini. Gitu aja, simpelnya. Saya nggak peduli nih, siapa ini Rifki, saya nggak kenal gitu kan. Nggak mau datang saya pasti. Itulah gunanya online reputation. Apalagi saya nyoba googling nih, Rifki ya nggak muncul di teman-teman. Siapa sih orang ini kan gitu. Yang mana orangnya kan gitu.
How to find balance between online and offline. Oke. Kalau Elisa kan ketemu tuh, saya googling muncul semua tuh di mana-mana itu. Nah, itu saya percaya Elisa. Nah, kalau Elisa nggak mungkin ngasih saya, misalnya orang-orang yang salah gitu. Apalagi saya lihat panggungnya Toastmaster, pasti profesional. Nah itu teman-teman, di Toastmaster pun aja kita juga kadang milih-milih gitu. Saya termasuk yang memilih. Mungkin yang orang lain tahu saya tuh nggak mau sembarang ngisi. Saya selalu target, ayo saya target pesertanya bisa berapa? 50, 70, 100. Tanya aja tuh si Rifki ya. Nah ini karir portfolio elemen ya. Nah ini teman-teman, seperti biasa tadi, bagi yang datang terlambat tadi, selamat datang di IT sesi, IT Sensei gitu ya. Nah ini karir, teman-teman bisa tulis ringkasan dan tujuan karir teman-teman. Kemudian ya baca sendiri aja ya, bisa di screenshot, bisa di foto, bisa karena waktunya udah mau habis ini. Jadi pastikan teman-teman memiliki tujuan yang jelas, pastikan menarik perhatian, dan kontennya urut ya. Jadi ada sejarahnya. Kemudian additional tipnya, rancang tiap bagian. Tampilkan setiap halangan dan carilah nasihat dan masukan. Nah ini yang gunanya teman-teman gabung di Toastmaster teman-teman. Jadi urut ya, ada strukturnya. Ada opening, ada body, ada closing gitu kan. Kemudian ada feedback, ada evaluation. Nah ini teman-teman bisa career portfolio evaluation. Nah ini waktu sudah mau habis, jadi screenshot aja. Mau jawab silakan, langsung ketik di kolom komentar. Jawab nomor berapa, langsung di unmute juga boleh. Saya kasih waktu 3 second. 3, 2, 1. Jadi ini ya teman-teman ya, kita bisa mengevaluasi karir portfolio kita ya. Jadi ini beberapa pertanyaan yang bisa dijawab, bisa langsung dipraktekkan. Jadi kalau saya ngasih sesi itu kebanyakan langsung praktek, langsung bisa dipakai, bahkan nggak perlu ada saya pun bisa. Nah, nama metodenya ini adalah self coaching ya. Jadi kita nggak perlu ada saya, nggak perlu ada fasilitatornya, teman-teman bisa tetap lakukan yang terbaik buat teman-teman. Enak ya? Kalau sesi lain itu dibikin ketergantungan sama pembicaranya, saya enggak. Nah, kalau mau dibuat ketergantungan ada bayarannya, kan gitu. Bercanda ya. Nah, ini penting banget. 8 langkah untuk membangun hubungan. Tadi teman-teman yang mungkin datang awal sudah lihat saya jadi moderatornya Pak Sandiaga Uno, itu juga bukan karena saya yang ngundang, tapi VPI saya. Jadi saya jadi kasih kesempatan jadi moderator, saya juga berterima kasih. Karena apa? Dengan itu saya dapat banyak peluang yang sebelumnya tidak pernah ada gitu. Dari yang tidak ada tertutup, jadinya banyak peluang yang terbuka pintu-pintu. Oke, udah di screenshot, udah di foto, udah di catat, ini waktunya udah habis 45 menit. Nah, jadi saya cepetin ya. Nah, ini. Ayo. Tahu sendiri kan kuncinya adalah di sini. Tetap terlihat aktif ini. Paling gampang ini saya lihat aja. Tinggal saya kan pakai 2 device nih. Saya bisa tahu nih orang yang dari hati nyala nggak kameranya. Nah, itu aktif itu. Ada yang videonya nggak nyala lah. Ini kemana nih orangnya ini? Ada nggak gitu kan? Tidur mungkin gitu kan? Saya tanya nggak dijawab, saya minta respon nggak direspon. Nah ini gimana ini? Cuman nongol doang gitu kalau di kelas titip absen atau gimana? Bertukar informasi secara rutin. Jadi kalau teman-teman suka dengan konten-konten saya, itu bisa ngasih engagement di sana, bisa like, bisa komen, bisa share, bisa subscribe dan lain-lain. Dan selalu siap sedia. Itu ya seperti Rifki bilang ya. Saya sampai jam berapa itu teman si Rifki itu ya? Jam 2 pagi teman-teman. Buat nyiapin slide ini loh. Makanya saya nggak mau sia-sia nih slide-nya ini ya. Maksimalkan, gunakan, bagikan. Gitu aja pesan saya. Kalau orang-orang bilang kita hidup tuh harus bermanfaat dan dengan cara apa? Ya berbagi. Nah, ini mantapkan relasi. Anda tahu, oh ini orang bagus, misalkan dia pembicara bagus dan dia punya beberapa topik, ya undang lagi gitu loh. Saya nggak keberatan kok diundang tadi seperti Elisa bilang di awal, bawain sesi tentang podcast. Itu salah satu sesi yang jadi hot demand. Kemudian tepati janji Anda. Ini kan saya udah janji nih, datang hari ini gitu loh. Berapapun orangnya saya datang loh ini. Bahkan tadi cuma Rifki doang berdua datang loh ini sesinya di sesi coaching ini. Private coaching gitu ya. Nah, ini right attitude and behavior ya teman-teman ya. Di situ teman-teman bisa lihat berpakaian rapi dan sesuai seragam, disiplin dan tepat waktu, berbicara dengan positif dan hormat, jujur dan berintegritas. Ini ada tipsnya ya. Kita berdiskusi dan berinteraksi sesuai kerjaannya ya. Jadi jangan ikut campur kerjaannya orang lain.
Dengan cara apa? Kita hargai orang lain dan lingkungan kita ya. Jadilah seorang team player. Kebanyakan orang hanya individualis, dia nggak mau peduli orang lain. Dan kita harus percaya diri sendiri dan tim kerja. Itu yang penting ya teman-teman ya. Nah, ini sesi terakhir saya kasih waktu, ini sudah 47 menit. Jadi saya kasih waktu 10 detik untuk screenshot. Dan ini sebagai PR ya teman-teman ya. PR-nya teman-teman nanti setor ke Rifki sebagai ketua kelas ya. Saya pengen tahu responnya gimana. Nanti tag, mention, share di akunnya teman-teman. Saya pengen tahu kalau di follow saya berarti dia ngikutin sesi saya hari ini. Kalau teman-teman nggak merasakan manfaat dari sesi hari ini PR bisa teman-teman lakukan untuk self evaluation. Nah, ini di screenshot, nanti tag, mention, dan share di akun saya, di semua sosmed saya, silakan pilih yang mana. Ini dikasih pilihannya, checklistnya. Bisa dibaca, bisa dipahami ya. Ada pertanyaan tentang ini PR-nya? Oke, jelas ya. Nah, sekian dari saya teman-teman. Jadi ini adalah profil saya. Jadi bagi yang tadi datang terakhir, datang terlambat, tidak terlambat untuk mengenalkan diri teman-teman. Jadi background saya menulis di sosial media saya menjalankan suatu podcast. Memang udah 2 tahun terakhir ini kurang aktif karena memang saya banyak kegiatan di bisnis sendiri. Dan saya juga udah nulis 14 ebook. Ntar semua bisa minta di Rifki ya. Saya juga nulis 3 artikel. Itu cukup berbobot, berat. Itu rahasia saya bisa dapetin 47.500 followers di LinkedIn. Waktu itu masih susah banget untuk naikin. Kemudian Instagram juga. Kemudian juga ada yang di podcast. Dan ini achievement saya secara pendidikan. Teman-teman jangan lupa teman-teman masih studi ya. Jadi berkuliahlah yang benar. Carilah pekerjaan, carilah relasi sebaik-baiknya. Nah, saya dapat prestasi di cum laude di English Department ya. Nah, ini terakhir, last but not least, build your personal branding, teman-teman. Karena ini penting banget untuk karir teman-teman. Jadi, teman-teman bisa, kalau yang suka video, itu bisa bikin channel di YouTube, bisa live streaming. Teman-teman bisa praktek speech-nya. Jadi, mungkin teman-teman sambil ngerjain project, sambil deliver project, bisa di-record waktu mau latihan atau pas sedang melakukan ini kayak gini, terus atau setelahnya itu dapat feedback dari evaluatornya itu boleh. Kemudian kalau teman-teman beruntung nanti human resource itu akan nyari teman-teman dari channel-channelnya, dari rekomendasi, dari ya kayak gini di LinkedIn itu ada fitur recommendation itu ya. Dan cara satunya adalah dengan membuat image yang positif teman-teman. Jadi dari postingannya ya itu teman-teman akan jadi bisa one step closer ya. One step closer lebih penting jadi seorang public speaker dan leader ya. Jadi teman-teman silakan hubungi organizer bagi yang bergabung di sesi hari ini dan bukan member TMC Serikat, langsung hubungi organizernya, ESCO-nya, VPM-nya, VPE apa siapapun itu. Mungkin bisa tinggalkan nomor kontak di kolom chat, jadi bisa langsung dihubungi panitianya. Ini ada 3 highlight rekomendasi terakhir. Ini Ayasi ini member Toastmaster juga di Pediatrics. Jadi dia bilang saya sebagai seorang yang oke di dunia bisnis dan di penulisan. Ini ada Gaurav dari Gaurav Bagujar. Ini saya dibilang sebagai highly recommended profesional. Untuk Riyad juga highly recommended. Ini ada sekitar 517. Ini saya termasuk pemecah rekor di Indonesia dan di dunia kayaknya belum sampai ada yang sebanyak ini. Itu aja dari saya mungkin teman-teman. Kalau ada mau pertanyaan silakan. Dari saya sudah selesai materinya. Kalau saya cuma ada satu pertanyaan sih, Elios. Ini tuh jadi kepentingan online presence dan how to find a good balance between an active online presence that is not wasting time in scrolling through Instagram gitu ya. Because that is something that I think I struggle with a bit finding that good balance. Soalnya aku itu at the moment is a bit detached from Instagram in particular karena aku tahu waktu aku masuk akan banyak scroll gitu. Jadi gimana tuh ya? How to keep up with the trends without being sucked in?
Kalau saya jawab mungkin terlalu klise. Itu ada banyak orang ngomong juga kan kita limit our own time ya. Screen time-nya dikasih batas. Sekarang juga ada aplikasinya juga kan. Kalau saya mungkin memang pekerja atau penggiat aktivis sosial media ya. Jadi saya scroll-scroll itu tetap bermanfaat. Karena apa? Saya bangun relasi dari sana. Kadang orang lupa kan engagement itu menurut mereka nggak penting gitu kan. Saya sangat penting. Makanya saya selalu berarti kan activity saya banyak kan di engagement gitu kan. Follow, komen, like, nge-share, skala 1 sampai 10. Semua activity semua kan. Nggak ada yang one direction gitu kan. Saya bukan anggota band ya. Jadi nggak cuma one direction. Itu ways communication. Jadi pesan saya buat Rifki, nggak ada salahnya ya. Jangan merasa bersalah dengan scrolling-scrolling itu. Kadang justru dari scrolling itu kita nggak pernah tahu peluang apa yang dapat. Jadi jangan takut gitu loh. Dan kita kasih limit aja. Oke, kita ada waktu 2 jam misalkan untuk saya spend di sosial media mana, ya tinggal split aja. Kalau mau lebih bagus lagi fokus. Fokus di mana? Kayak saya dulu waktu di LinkedIn itu sangat gila banget traffic-nya karena apa? Saya benar-benar fokus di satu platform aja. Saya nggak ngerjain TikTok, saya nggak ngerjain IG, saya nggak ngerjain blog, saya nggak ngerjain YouTube gitu. Itu sih dari saya. Mengenai engagement dan connections, apakah beberapa is all engagement good engagement, or should we have some sort of selection process juga in Jadi engaging gini, in social media? kalau di prinsipnya wartawan, bad news is good news. Nah ini juga bisa prinsip sebagai engagement kita. Banyak kan orang juga nyari haters kan. Nyari haters untuk Oh apa? ya, Nyariin traffic, tinggiin traffic. Jadi banyak artis-artis yang emang cari sensasi ya untuk nyari traffic. Ya kalau nggak ada kasus mereka nggak viral, nggak ada kasus mereka nggak terkenal, nggak ada kasus mereka udah tenggelam sama artis-artis baru. Nah saya salah satu yang termasuk dulu pakai strategi itu. Saya dibenci, saya benci-bencinya. Se-Indonesia benci saya gitu. Karena saya bisnis saya ini venture capital itu membumi hanguskan perbankan. Orang-orang yang perbankan pasti benci sama saya, sangat-sangat benci gitu loh. Karena kalau di saya, mereka nggak perlu bunga, nggak ada harus bayar bunga, nggak perlu pakai jaminan gitu kan, nggak perlu ngasih agunan gitu, nggak perlu nyicil angsuran. Loh, gimana saya nggak dibenci? Mereka kan masukkan dari sana. Dan justru viral loh saya karena itu. Dan saya juga pakai tagline juga waktu itu sangat-sangat frontal, sangat vokal, pakai kata-kata riba. Nah, itu kalau sudah di Islam udah ngomongin agama, ya saya nggak mau bawa ke sana ya. Tapi lebih ke arah bisnis, di bisnis. Saya nggak mau bahas tentang agamanya, tapi secara bisnis, secara ekonomi. Dan itu kepanasan semua itu orang-orang. Haters semua itu. Langsung auto haters. Gampang jadi haters. Auto viral, auto trending. Ada lagi yang bertanya? Tapi menciptakan haters itu kan tambah menambahkan popularitas kan? Iya, betul sekali. Selama teman-teman bisa pandai-pandai mengatur aja, kan balance, kembali lagi balance. Emosinya diatur, jangan ngomong-ngomong kasar gitu kan. Jangan semua diladeni, ada yang diladeni, ada yang enggak. Dibikin penasaran. Aduh, kayak orang pacaran gitu loh. Aduh, pesanku nggak dibalas ya. Ini kan dia penasaran, dia baca di konten kita, dia cari-cari kesalahan kita apa. Gitu. Beneran. Saya udah ngalamin kok, pribadi itu. Saya stand up komedi juga materi saya sensitif semua. Tersinggung semua orang-orang kalau dengerin saya komedi. Coba dicoba, aku juga pengen denger nih komedi. That is my favorite type of humor, huh? Ya kan? Ada segmennya. Oke. Ada lagi pertanyaan untuk Elios? Mumpung di sini gitu ya. Waduh, Can I pertanyaannya ask itu yang something? saya susah. Boleh. Siapa Pak duluan? Elios. Me, Branson. Oh, ini Paul tadi saya juga tanya di chat itu. Siapa duluan yang saya jawab ini? Maybe Paul first. Share tips cara cepat pacar, Kak. Nah, ini Friendzone dulu dong. Pertanyaan Andre agak gimana ya? nggak apa-apa. Boleh itu.
nggak ada yang salah kan, kembali lagi pertanyaan tuh nggak ada yang salah. Yang salah itu adalah responnya, gimana caranya kita merespon gitu loh. Ini bisa diterapkan juga di ilmu-ilmunya. Cara dapat baca sama kayak cara dapat pekerjaan. Ya kita dream jobnya apa gitu loh. Sama dream girlfriendmu kayak gimana kriterianya. Cuma tinggal shifting aja mindsetnya. Kurang jelas mungkin, Paul? Oke kan ya, cukup lah ya. Silakan, Vincent. Paul, Simple kan? kalau apa bulan depan nggak punya cewek, harus balik lagi ke Elios nih. Iya, Perlu beli banyak tips nih. ntar saya chat Gini. sama DM. Ada tipsnya lagi. Cowok keren, cowok ganteng, kalah sama cowok kaya. Ya, cowok kaya kalah sama cowok humoris. Nah, itu jawabannya. Jadilah humoris. That's a good one. Jadilah humoris. Itu udah langsung gitu. Pesannya udah sampaikan ya. Silakan, Pak Elios. Branson. Yep. Yeah. I have one question. Dari presentasi yang Pak Elios kasih ke kita, seems that the connection is quite big and wide. Itu kalau untuk sebagai pelajar kan kita rata-rata nggak punya koneksi yang kuat banget dan lebar. Itu Belum punya. belum punya. Ya, belum punya. Itu bagaimana sih untuk kita bisa melebarkan sayap koneksi kita itu ke orang lain? Karena kalau saya lihat kalau kayak orang tua-tua kayak orang tua yang generasi lama itu kan mereka biasanya untuk mencari koneksi dari orang yang mereka kenal, mungkin tetangga, terus tetangga kenali ke orang lain gitu. Terus kalau untuk kita bagaimana? Yang mungkin menurut Anda kayak yang paling efektif lah. Oke. Tanyanya bagus ya. Karena relasi itu adalah kunci. Berarti kalau mencari relasi, cari kunci ya, cari tukang kunci. Ini beneran, saya nggak bercanda. Key person maksudnya. Teman-teman harus tahu siapa key personnya. Orang yang bisa bantu teman-teman untuk mencapai goalnya teman-teman. Nah, ini orang yang bisa bantu saya untuk capai goal saya ada nih, namanya Titin Ningsi nih di sini orangnya. Nah, saya nggak pernah nyangka jadi moderatornya Pak Sandiaga Uno kan. Dan ini kan saya bangun hubungan, bangun relasi dengan beliau. Selama setahun lebih tuh saya komunikasi hampir tiap hari. Awalnya dari Toastmaster doang itu obrolan kita, nggak ada habisnya. Karena saya benar-benar Toastmaster edik. Kalau bahasa kasarnya keracunan Toastmaster gitu. Pernah ada istilah Toastmaster curse. Curse itu udah nggak bisa dilupain. Kayak kutukan. Bangun pagi ingat Toastmaster. Mau makan masih ingat Toastmaster meeting gitu kan. Mau tidur pun juga masih join Toastmaster meeting. Bahkan ketiduran di Toastmaster meeting. Itu Elisa ketawa itu. Kayaknya ngalamin tuh. Sampai muntah-muntah udah. Jadi cari key personnya ya. Friendson itu kuncinya dari saya. Kira-kira siapa yang bisa bantu Friendson untuk mencapai tujuannya Friendson. Kayak tadi itu kayak itu pun juga yang diterapkan sama VPI saya nih, Titin juga. Dia dapat banyak relasi, pembicara-pembicara top. Bisa cari itu Empire Toastmaster, tuh lihat aja pembicaranya top-top di Indonesia itu. Nggak main-main itu. Bukan kaleng-kaleng gitu. Siap. Tiba-tiba nyempil nama saya itu. Kita boleh kunjung nggak ke Empire nih? Kapan-kapan gitu. Oh ya boleh. Silakan. Makanya akan saya bilang follow Empire, bisa tahu agendanya. Siap. Ini pembicara berikutnya Empire ini, Titin Ningsi nih. Orangnya ada di sini nih pembicaranya. Nah, humble banget tuh orangnya itu. Amazing. Empire Toastmaster itu pusatnya dari mana ya? Di Surabaya kah? Surabaya. Awalnya itu dari Empire Palace. Jadi beneran literally punya istana. Ya nggak bercanda itu. Google aja Empire Palace. Itu istana besar megah di Surabaya. Sekarang jadi Grand Palace, Empire Grand Palace. Soalnya dulu Branson pernah kayak dengar kayak 2018 atau 2019 pernah sempat dengar namanya Pak Elios. Sempat. Di mana? Di mana? Jadi di daerah perumahannya Branson kan ada kayak orang yang punya perusahaan-perusahaan kan. Terus mereka pernah ngucapin namanya Pak Elios sekali. Waktu jalan-jalan. Oh iya, kalau di Surabaya pasti. Makanya loh kok familiarize banget namanya.
Ya, kalau di Okay, I panggung think, namanya IT. maybe we can catch up after the meeting, definitely. But for now, I think it's better to move on there. So Paul, go ahead. Okay, let's moving on. I would say thank you to Pak Elios for sharing such an insightful session, and also on how it impacts us to on our online personal branding, and also how do we introduce ourselves in the working world. And let's moving on to our most fun session in Toastmaster, the table topics. I'll invite Christopher William Riadi as the table topic master of the night. William, the stage is yours. Hello, everyone. Thank you, Sensei ET, for sharing today. So I'll be presenting our slides. Can someone give me a co-host to share? Yep, already. Okay, thank you. Today's topics will be regarding self-improvement. While most of my questions are reflective questions, or some of it might come out as an interview questions. So bear with me for this session. Give me a while. Okay. So I would like to have volunteer here for our first table topic of the day. You volunteer siapa nih? Maybe one of our guests would like to try. Candy, would you like to try first one? Pat, Titin maybe? Ini Pak Elias kayaknya tertarik nih yang di chat. Oh yeah. All right. Okay, sure, go ahead. I'm still Okay. Toastmaster ya, saya masih boleh dong. Eligible kan? Yeah. Eligible. Eligible lah ya. Yeah, I can choose from 1 to 8, so can refill the questions. My favorite number 7. Okay, sure. Hopefully my. Okay, what is the biggest mistake that you have made throughout your life? I think I heard many throughout the sections, but maybe anything that you want to share. Wait, do we have word of the day? Sorry? Word of the day? Oh, Do we we- have word of the day? No, we don't have one yet. No, not this one. Not this Oh, meeting. okay. So I can, yeah, okay. So I can speak anything ya without word of the day ya. Yeah. Yeah. Okay, I start ya. Yes. The biggest mistake that I have made is coming to this meeting. Maybe you are wondering why I say this. Well, it doesn't mean that I hate you all, but I hate myself because I'm not really preparing for the best into this session. When I have like this kind of educational speaker session, usually I can bring like 70 up to 100, like what I said to Rifki in my chat. And now I can only bring only 17 with all of us here. But it doesn't mean that we have or we think with on quantity only, but we can also think about the quality. And in every single mistake that we have made, the first thing that I almost regret is I disregard my gut. In my case here, I almost not to go to my church because I slept overnight. So, but I still stay committed from the beginning of my day in the morning until tonight here. I'm trying my best to promote this session, this evening, this wonderful meeting that we have here, and I'm still have a regret, of course, or mistake that I think that why I cannot reach out to my friends, bring up all of them here,
And I don't want to blame others, yeah, but I think that the biggest mistake also that regrets yourself. I think I always regretting something. I always overthinking in every single thing, and maybe becoming a perfectionist. Rifki also can vouch for that. I'm a really perfectionist one. So I try to connecting this meeting moments into my experience that you can connect, and you know that you have run my mistakes. Don't do that. Put God first, put family first, and yes, welcome to Toastmaster for those who are not coming to Toastmasters. Back to you, TTM, Christopher. Thank you, Alex, for your wonderful sharing. Uh, Honestly, mistakes is commonly is will as